saja. Pengiriman TKI ke Malaysia apakah harus dihentikan? Enggak. Dan kita berarti dalam diskusi tidak harus dihentikan. Dan oke, persoalan pengiriman TKI ini ya, dan kasus-kasus yang kita banyak tahu lah ya, TKI dari Indonesia yang bekerja di Malaysia banyak mengalami perlakuan yang kasar, bahkan ada yang mati. Cuma di sini yang menjadi standing point adalah bukan dengan jalan menghentikan, karena sekali lagi apa yang telah dikatakan oleh kandidat sebelumnya, ini persoalan bagaimana masyarakat Indonesia sendiri masih butuh kerja di sana, dan ini menjadi salah satu fakta tuh. Kalau pemasukan yang paling besar itu selain pariwisata adalah dari TKI ini sendiri, devisa negara, dan hal ini perlu kita bahas adalah bagaimana nantinya regulasi ini yang tadi sudah disebutkan masih tumpang tindih dan bahkan carut marut, di mana PJTKI kebanyakan pemberantakan mereka itu yang legal itu sedikit sekali, yang benar-benar menggunakan paspor kerja hanya sedikit. Itu fakta yang saya temui di lapangan waktu itu. Sedangkan yang menggunakan paspor seperti paspor jalan-jalan itu sangat banyak, dan ini menjadi persoalan. Legalitas selalu dituntut oleh pemerintah Malaysia itu sendiri, dan ini yang menjadi belum jelasnya gitu hukum di Indonesia bagaimana nantinya memberangkatkan dan melindungi. Belum saatnya berdaulat, tapi persoalan bagaimana regulasinya dulu yang diperbaiki, dan ini belum sampai ke sana. Dan saya pikir, kami pikir berdua ini belum pantas untuk di stop, karena memang masih ada kebutuhan. ya, penambahan ya. Tadi alasan pertama, tadi dulu sudah menambahkan itu soal devisa negara. Karena mau nggak mau itu salah satu pendapatan devisa negara juga. Makanya disebut TKI itu pahlawan devisa. Yang kedua itu distribusi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang banyak di Indonesia ini kita distribusikan keluar dengan harapan mereka dapat mendulang keuntungan di sana, mempunyai kehidupan yang layak ketika mereka balik ke sini, dan itu banyak kasusnya. Sudah disebutkan tadi juga. Permasalahan berikutnya tadi ya, ini ada kasusistis itu. TKI yang berangkat itu ada ratusan ribu mungkin dan lebih, tapi kasus yang kita dengar itu nggak sampai merepresentasikan beberapa persennya. Jadi jangan menggeneralisir hanya karena satu dua permasalahan semua TKI harus dipulangkan atau bahkan dilarang. Karena itu solusinya adalah hubungan diplomatis yang kuat dengan negara yang bersangkutan. Kalau soal regulasi, nggak ada suatu peraturan negara manapun yang bisa melompati batas negara. Bahkan ketika misalkan contoh TKI kita melakukan kejahatan di Malaysia, itu akan selalu ada perdebatan siapa yang harus menghukum dia. Karena kalau misalkan memakai asas wilayah, jelas Malaysia mengklaim bahwa dia melakukan kejahatan di wilayah kita, maka hukum kita harus dipakai. Tapi Indonesia akan mengatakan kalau dia adalah WNI, kalau dia mengatur hukum Indonesia, maka Indonesia yang harus menghukum dia dan harus memproses itu. Nah di situ teori mana yang dipakai, asas mana yang dipakai akan sangat bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia. Kebanyakan Indonesia kalah. Karena itu lagi-lagi mereka dihukum di wilayah negara yang mereka tempat mereka kerja, bukan Indonesia. Padahal itu kewajiban negara Indonesia juga untuk melindungi warga negaranya. Warga negara kita yang menjadi TKI itu masih tutup oleh hukum kita. Harusnya ketika jahat atau apa, itu memakai hukum kita di tindak lanjutinya, bukan memakai hukum negara lain yang bahkan bukan keluarga negaranya. Maka dari itu, dari kita berdua solusinya adalah itu, dan kita tidak sepakat untuk diberhentikannya pengiriman TKI ke Malaysia. Terima kasih.